pembelajaran sosial emosional di sekolah. Pertama-tama, marilah kita ucapkan pujian syukur kepada Tuhan Indonesia atas kesehatan, kekuatan, dan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk menjalankan segala aktivitas kita. Sebelum kita mulai acara kita kali ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Yang sudah berjuang sampai hari ini. Setelah ini, saya akan lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang berfokus, dan tubuh yang lebih rileks. Gimana perasaannya Bapak Ibu? Gimana perasaannya? Ada kenyamanan, ada kelegaan, ada sesuatu yang plong. Kalau yang ketiga tentang kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berelasi, yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi inilah dia lingkungannya Bapak Ibu. Ini yang kita terapkan mulai dari kelas, sekolah, keluarga, dan komunitas, sehingga murid-murid kita diharapkan memiliki, bahkan kita guru diharapkan memiliki kompetensi sosial emosional yang baik. Ya Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ini tadi yang sudah kita lakukan ya. Kita bisa mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas dan sekolah dengan 3 ya. Bisa secara pengajaran eksplisit. Pengajaran eksplisit maksudnya kita bisa merancang RBB kita itu memang khusus untuk meningkatkan kesadaran diri. Contohnya kita buat kegiatan di kelas. Memang 1 jam pelajaran itu kita gunakan untuk KSD, misalnya di bidang pembuatan keputusan yang bertanggung jawab. Kita rancang praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Jadi Bapak
RPP, kita boleh mengintegrasikan KSP ini ke dalam RPP kita. Nanti saya akan berikan contoh RPP yang memuat KSE. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Ya, proses pembelajaran itu diupayakan untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Ya Bapak Ibu. Jadi kita integrasikan KSE tadi ke dalam RPP berdiferensiasi yang kita buat. Ini salah satunya dimulai dari pada kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan kita boleh membuat kegiatan seperti yang tadi, melakukan relaksasi. Pertama mengucap salam, berdoa, mengecek kehadiran, kemudian melakukan relaksasi sebelum pembelajaran dimulai dengan teknik stop. Ya, teknik stop yang tadi ya, stop, hentikan semua aktivitas, tarik nafas, rasakan apa yang dirasakan, kemudian lanjutkan aktivitas. KSP itu boleh kita baca di dalam kegiatan pendahuluan. Nah, di dalam kegiatan inti Bapak Ibu, kita juga bisa menerapkan KSP tadi pada saat masuk ke inti. Ya contohnya, ya kita arahkan murid untuk membentuk kelompok, belajar secara kelompok. Itu melatih apa Bapak Ibu? Belajar kelompok, nah itu melatih apa kira-kira? Keterampilan berelasi ya kan Bapak Ibu, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemudian kesadaran sosial, menghargai pendapat temannya. Dan juga KSE itu bisa kita terapkan di penutup, kegiatan penutup. Misalnya pada saat pembelajaran penutup kita bernyanyi, ya bernyanyi itu salah satu cara kita untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional daripada murid-murid kita. Ya Bapak Ibu. Nah, dan yang ketiga penciptaan tim kelas dan budaya sekolah. Kemarin kita kalau masih ingat Bapak Ibu, kita membuat keyakinan kelas. Itu salah satu cara untuk menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Semoga Bapak Ibu wali kelas boleh menerapkan membuat keyakinan kelas. Jadi setiap hari Bapak Ibu kita nggak diharapkan ya mengingatkan murid kita tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Setiap kali kita masuk ke kelas kita yang kita walikan, kita ingatkan murid kita mengenai keyakinan kelas. Pendidikan dan tenaga pendidikan atau PTK ini untuk kita ya Bapak Ibu. Seperti yang kita lakukan sekarang, kita sedang melakukan kegiatan sesi berbagi mengenai KSE. Ini salah satu kegiatan kita untuk penguatan KSE kita di antara sesama guru. Ini perlu ya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi sosial emosional murid kita kalau kita sendiri KSE-nya belum baik ya Bapak Ibu ya. Sama-sama kita belajar ya. Saya bukan menggurui tapi menyampaikan apa yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak. Jadi ini ya Bapak Ibu. Nah, demikian pemaparan dari saya mengenai pembelajaran sosial emosional. Saya berikan ruang dan waktu bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum
coba untuk melihat dulu bakat dan minat anak di sekolah, gaya belajarnya, dan nanti mungkin kami juga akan berdiskusi atau meminta referensi juga dari Ibu Devi. Itu aja mungkin.